Oke. Di yang lainnya Ustadz mohon untuk di mute dulu ya. Nanti kalau seandainya ada ada sesi pertanyaan, silakan baru diaktifkan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'il huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah safil awal. Barakallahu fikum wa marhaban bikum fi darsina yakni ilmu hadis. Nakhud min hadzal kitab al-mubarak yakni kitab Taisir Mustalahul Hadis lid Dr. Mahmud Tahan. Asallahu ayaghfira dzunubahu wa yataqabbal hasanatihi. Fanaqra lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafaddalu iftahu kutubakum al-babul awal yakni fi safhah kam? Safhah 21. Al-babul awal safhah 21. Wa sa'aqra lakum al-harakatul bidayah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-babul awwalu al-khabaru wa fihi salasatu fusulin. Al-faslul awwalu taqsimul khabari binisbati liwusulihi ilaina. Taqsimul khabari binisbati liwusulihi ilaina. Wa fihi mabhatsani. Al-faslu tsani taqsimatu khabaril ahadi. Wa fihi mabhatsani. Al-faslu tsalisu khabarul ahadi al-mushtaraki bainal maqbuli wal mardudi wa fihi mabhatsani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-an sa'asyrah lakum wa sa'atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiyah tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama dari pembelajaran ilmu hadis, yaitu pembahasan yang pertama tentang khobar. Khobar itu apa? Nah, khobar itu adalah hadis. Jadi menurut pengarang kitab di sini yang namanya khobar sama dengan hadis. Jadi pembahasannya berkaitan tentang hadis. Wa fihi dan adapun di dalam hadis itu salah satu fusulin terdapat 3 pasal. Al-faslul awwalu adapun pasal yang pertama yang insya Allah hari ini kita akan pelajari itu taksimul khobar, tentang pembagian atau macam-macam khobar, macam-macam hadis, bin nisbati dari sisi, dari sisi liwusulihi ilaina, sampainya hadis itu ilaina kepada kita. Jadi maksudnya itu macam-macam khobar, ya khobar itu nanti dibagi 2, ada khobar mutawatir, ada juga khobar ahad.
Hadis itu ada yang hadis mutawatir, hadis juga ada juga namanya hadis ahad. Nah, dari segi sampainya hadis itu kepada kita itu ada dua macam, ya. Wa fihi mabahasani, yaitu dua pembahasan yang tadi Ustaz sebutkan, hadis mutawatir dan hadis ahad. Al-faslu tsani, adapun pasal yang kedua itu taksimatu khobaril ahad, yaitu macam-macam khobar ahad. Jadi ternyata khobar ahad itu banyak macamnya. Ada namanya nanti hadis gorib, ada namanya hadis aziz, ada juga nanti macamnya hadis masyhur, ya. Itu sedangkan hadis mutawatir tidak ada pembagiannya, tapi nanti ada macamnya, ya. Kita akan belajar. Wa fihi mabahasani, dan adapun dalam pembagian hadis ahad itu dibagi dua pembahasan, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-faslu salis, pasal yang ketiga dari bab ini, yaitu berkaitan tentang khobarul ahad al-mushtarak, yaitu hadis ahad al-mushtarak yang terdiri atau mencakup bainal makbul wal mardud, yaitu antara hadis yang makbul, yaitu yang diterima, wal mardud, dan juga hadis yang ditolak. Jadi hadis itu kalau kalian bisa pahami dan mengerti bahwa hadis itu ada kalanya hukumnya itu makbul. Makbul berarti sahih, hasan, itu hadisnya bisa diterima. Maksud diterima itu apa, Ustadz? Maksudnya itu bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apa hukumnya? Dalilnya ini, bisa kalian pakai. Ya, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan ataupun hadis yang mutawatir. Oke. Sedangkan hadis yang mardud, hadis yang ditolak, ya, gitu. Hadis yang ditolak maksudnya apa, Ustadz? Yaitu kebalikannya hadis yang diterima, nggak bisa dipakai untuk hujah, nggak bisa dipakai untuk dijadikan dalil, gitu. Jadi hadisnya biasanya seperti hadis doif, ya, hadis-hadis yang lemah, ataupun hadis yang maudhu, hadis-hadis yang dibuat-buat atau hadis palsu dibilangnya, ya. Ada istilahnya nabi palsu, juga hadis palsu, ya, seperti itu. Maka hadisnya nggak boleh kita pakai, ya, karena hadisnya hadis palsu. Kayak misalnya kamu punya baju yang ori sama baju yang palsu, mana yang bakal kamu pakai? Pasti baju yang ori, ya, original, ya, seperti itu. Wa fihi, dan adapun dalam pasal yang ketiga itu membahasani dua pembahasan. Oke. Al-an nadkhulu ila al-faslul awwalu taqsimul khabari binisbati liwusulihi ilaina. Wa fihi mabhatsani. Ya, itu kita masuk ke pasal yang pertama nih hari ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai ke pembahasan atau pengertian tentang hadis mutawatir. Ada dua pembahasan. Nah, pasal yang pertama pembahasannya apa? Yaitu al-khobarul mutawatir, dan pembahasan yang kedua tentang khobarul ahad. Jadi dari segi hadis atau dari sisi hadis itu sampai kepada kita itu ada dua macam, ya, yaitu khobarnya atau hadisnya berupa hadis yang mutawatir, kemudian juga ada hadis namanya hadis ahad. Apa sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan khobar mutawatir dan apakah ya yang dimaksud dengan khobar ahad? Nah, kita masuk dulu ke yang pertama. Nah ini. Al-faslul awwalu taksimul khabari binisbati liwusulihi ilaina. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu al-faslul awal, pasal yang pertama. Saya akan bacakan harokatnya terlebih dahulu. Tamhidun. Yanqasimul khabaru binisbati liwusulihi ilaina ila kismaini. Fa'in awalan, fa'in kana lahu turukun ghairu mahsuratin
bi adadin muayyanin fahuwa al mutawatir. Sanian wa in kana lahu turukun mahsuratun bi adadin muayyanin fahuwa al ahadu. Bukan ahad ya. Kalau ahad mah hari Minggu. Ini ada alifnya ya. Namanya alif zaidah. Ya, boleh tulis silakan dicatat. Alifnya di sini namanya alif zaidah. Ahadu ya. Oke. Walikulli minhuma aksamun wa tafasilun. Sa'azkuruha wa absatuha. Absato yubsitu. Ya. Wa sa'azkuruha absato yubsitu. Wa absatuha. Insyaallahu ta'ala wa abda'u bi bahsil mutawatiri. Insyaallah ta'ala bima bahasa ini ya wahuma. Oke. Al-mabhasul awal. Oke, ini saya akan jelaskan dulu. Tamhid. Tamhid itu apa artinya? Itu pendahuluan. Pendahuluan kayak misalnya riset ya. Oh iya, sedikit Ustaz tambahan ya untuk riset. Ustaz minta ya kalian minggu depan, minggu ini kan minggu terakhir kelompok 5 sama kelompok 6 ya, besok akan presentasi. Jadi tolong disiapkan untuk minggu depan adalah akhir pengumpulan berkas atau hasil riset kalian. Maksudnya apa Ustadz? Yang PPT bukan ya. Kalau PPT itu digunakan untuk presentasi, tapi nanti akan dilampirkan ya untuk laporannya. Nah, yang Ustadz minta adalah filenya berupa Word. Seperti contohnya kayak skripsi atau makalah yang biasa dikerjakan oleh para mahasiswa ya. Nah, itu kan ada istilahnya, ada covernya, ada judulnya, kemudian ada pendahuluannya, ada abstraknya, ada daftar isinya, ya kan? Kemudian setelah itu pembahasan. Ada bab-babnya, bab 1 misalnya pendahuluan. Kemudian bab 2 latar belakang, ya, bab 3 tentang pembahasan, bab kelima kesimpulan, bab ke-6 daftar isi. Daftar pustaka, ya. Diambil dari mana aja tuh, kitab mana aja, atau fatwa-fatwa ulama disebutkan, ya, seperti itu. Nah, itu yang saya minta berupa file, baik berupa Word ataupun PDF. Nah, setelah kalian kumpulkan, nanti akan Ustaz koreksi apa saja yang kurang seperti itu. Jadi Ustaz minta bagi kelompok 1, 2, 3, 4 yang kemarin sudah presentasi, segera mungkin minggu terakhir pengumpulannya adalah minggu depan, ya. Jadi usahakan untuk segera dikumpulkan tepat waktu. Oke. Baik. Nah, ini tamhid. Tamhid itu jadi pendahuluan, ya, pendahuluan atau introduction ya dalam bahasa Inggrisnya. Yan qasimul khabar, hadis itu ya dibagi atau di macamnya binisbati dari sisi liwusulihi ilaina, ya, sampainya hadis itu ilaina kepada kita, ila kisma ini dibagi menjadi dua. Ya, yaitu yang pertama fa in kana lahu turukun bila hasrin. Yang pertama adalah fa in kana, jika kana telah ada apa hadis lahu mempunyai turukun, yaitu jalur atau jalan, ya, ghairu mahsuratin, yang tidak ada batasnya, bi adadin muayyanin, dengan bilangan tertentu, fahuwa al mutawatir, maka hadis itu dinamakan hadis mutawatir. Jelas? Saya ulangi, kalau seandainya hadis itu ya jalurnya atau rentetan sanadnya itu ghairu mahsurah, tidak terbatas ya dengan jumlah tertentu, maksudnya bisa jadi jumlahnya itu lebih dari 100 atau kurang dari 100, fahuwal mutawatir, maka hadis itu dinamakan hadis mutawatir, yang mana kita tidak perlu lagi meragukan kebenarannya, yang mana kita tidak ragu lagi
ya bahwa hadis itu termasuk hadis yang sahih dan dapat kita jadikan dalil. Jelas? Itu dimaksud dengan hadis mutawatir. Nanti ada pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, wa in kana lahu turukun mahsuratun. Nah, kebalikannya dari hadis mutawatir. Kalau seandainya karena hadis itu lahu mempunyai turukun mahsuratun, ya, yaitu jalurnya terbatas, cuma beberapa orang saja, 3 orang, 4 orang, 5 orang, biadadin muayyanin dengan jumlah ya yang tertentu, fahuwa al-ahad, maka hadis itu dinamakan hadis ahad. Jelas ya? Jadi kebalikan mutawatir atau lawannya mutawatir adalah hadis ahad. Walikulli minhuma aqsamun wa tafasilun. Dan setiap dari hadis mutawatir dan hadis ahad, aksamun, punya banyak macam, ya, punya banyak corak, ya, watafasilun dan rinciannya. Jadi nanti mutawatir dibagi 2, ada namanya mutawatir maknawi, ada mutawatir lafzi. Nanti ya minggu depan insya Allah kita akan belajar. Nah, kemudian ahad juga nanti banyak macamnya. Ada hadis gharib, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ya, dan yang lainnya. Saat kuruha, musannif atau pengarang kitab akan menyebutkan itu semua. Wa absatuha, dan akan memaparkan insya Allah dengan izin Allah bima bahasa ini dengan 2 pembahasan, ya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Wahuma, dan adapun yang pertama adalah al-mabhasul awal, yaitu hadis mutawatir. Oke, saya akan bacakan harokatnya. Ya, ta'rifuhu, awalan ta'rifuhu lughatan huwa ismu fa'ilin mustaqun minat tawaturi ayat tatabu'i. Taqulu tawataral mataru ay tataba'a nuzuluhu. Alba istilahan ma rawahu adadun kasirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kazibi. Oke, artinya ta'rifuhu, definisinya, definisi hadis mutawatir. Lugatan, yang pertama secara etimologi atau bahasa. Kalau istilahan terminologi, bukan terminator ya, terminologi. Lugatan secara bahasa, definisi hadis mutawatir itu apa? Yaitu isim fa'il. Jadi mutawatir fahuwa mutawatirun, ya. Nah, dari fiil apa? Yaitu dari fiil tawataro yatawatiru. Ya, fahuwa mutawatirun. Jadi isim fa'il, isim af'il itu apa? Yaitu pelaku, ya, atau namanya subjek, ya, dalam bahasa Inggris, ya, adalah subjek, pelaku, orang yang melakukan. Mustaqun, yang mana isim fa'il itu, ya, pecahan dari kata tawatur, at-tawatur. Tawatur di sini artinya adalah kedudukannya dalam ilmu sharaf adalah sebagai isim masdar. Tawataro ya tawataru tawaturon. Ya. Tataba'a ya tataba'u tatabu'an adalah isim masdar. Masdarnya mimi apa ghairu mim? Masdar ghairu mim. Oke. Nah, masdarnya setelah kita mengetahui bahwa isim fa'il pecahan dari isim masdar, takulu, maka contohnya, ya, tatabu. Tatabu itu artinya berturut-turut. Ya, berarti tawatur mempunyai arti yang sama dengan tatabu. Tatabu sama dengan tawatur, tawatur sama saja dengan tatabu. Tatabu dari kata berturut-turut. Contohnya, saya kasih contoh nih, ya, Rizky Maulana sama Rafid misalnya, sama satu lagi siapa ya?
Contohnya Adli, ya Rizki, Rafid, Adli. Nah, di sini dakhala Rizki Maulana ilal fasli wa tataba'ahu Rafid wa tataba'ahu Adli. Berarti apa maksudnya di sini? Contohnya dakhala Rizki Maulana ilal fasli, Rizki Maulana masuk apa? Ke kelas. Tapi masuknya Rafid dan masuknya Adli ke kelas berbeda. Kenapa? Karena lebih dulu Rizki Maulana, kemudian masuklah ke kelas Rafid, kemudian mengikuti secara berturut-turut, yaitu Abdul Adli ke kelas. Maka masuknya beda. Nah, beda dengan dakhola Muhammad Rizki Maulana, ya, wa Rafid wa Adli ilal fasli. Berarti mereka masuknya secara bersamaan. Tapi kalau ada kalimat tataba'ah, berarti itu artinya berturut. Contohnya kayak gimana lagi Ustaz nih? Contohnya tawatarul motor. Ya, siapa yang suka hujan, mandi hujan, ya? Yang suka mandi hujan. Nah, sekarang lagi musim hujan ya, yang suka mandi hujan. Nah, kira-kira hujan itu turunnya langsung semuanya atau berturut-turut, netes-netes ya. Nah, begitu juga dengan hujan. Hujan itu tawatarul motor. Hujan itu turunnya secara berturut-turut. Tegasnya tataba'a nuzuluhu, yaitu turunnya air hujan tataba'a secara berturut-turut. Jelas ya? Oke, itu secara bahasa. Oke, alba secara istilah, hadis mutawatir itu adalah suatu hadis rawahu yang telah meriwayatkan hadis tersebut, siapa? Adadun kasirun, yaitu orang banyak. Jadi yang meriwayatkan hadisnya banyak, sampai ada 70 perawi yang meriwayatkan hadis itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Tuhilu, yang mana mustahil. Ya, mustahil, nggak mungkin. Ya, al-adatu, ya, kebiasaannya, menurut kebiasaan, tawatu'ahum alal kazib, mereka bersepakat untuk berbohong. Mereka sepakat untuk berdusta. Mereka sepakat untuk menipu hadis itu. Nah, berarti otomatis kebalikannya, ya, berarti ada juga ya para rawi yang bersepakat untuk ya berbohong dalam periwayatan suatu hadis. Ya, berarti tapi hadis itu bukan hadis mutawatir, ya. Nanti kita akan belajar. Hadis apakah itu? Kita akan belajar. Ya, jadi kalau hadis mutawatir, yang pertama rawinya banyak, ya, yang meriwayatkan hadisnya banyak. Yang kedua, ya, mustahil mereka itu untuk berbohong. Itu tandanya hadis mutawatir. Nah, kira-kira hadis kayak mutawatir gini bakal diterima atau ditolak? Terima ya. Terima dong ya, karena sudah banyak perawinya, dan juga kalau seandainya kita menemukan hadis ini hadis mutawatir enggak? Gitu. Kalau hadis mutawatir berarti sudah pasti diterima atau bisa dijadikan sebagai hujjah. Oke. Saya pengen tahu nih, coba di sini. Ya, contohnya kayak gimana ya Ustadz? Nah, saya kasih contoh di sini. Bentar. Nah, hadis mutawatir tuh seperti ini. Nah, ini contoh hadis mutawatir ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, silakan bagi yang menulis mungkin nggak sempat di screenshot aja ya, di screenshot. Nanti kalian bisa kalian tulis sendiri di buku. Oke. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda nih hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Artinya barang siapa yang ya memalsukan hadis, yang membuat ya hadis itu jadi palsu, hadis itu bohong, fal yatabawa, apa kata Rasul? Siap-siap nanti ya di akhirat maq'adahu minan nar, akan disiapkan bangku dari api neraka. Ya.
bangku dari api neraka bagi orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisnya hadis palsu. Nah, berarti nggak cuma hadis, berita juga sama. Ya, orang yang menyebarkan, orang yang membuat berita hoax, berarti siap-siap masuk dalam kategori hadis ini. Barang siapa yang memberikan berita hoax yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengataskan para ahlul bait, maka siap-siap dia akan disiapkan oleh Allah ya suatu kursi, suatu bangku yang terbuat dari api neraka. Sekarang yang lagi duduk bangku, coba bayangin ya, kursinya dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hadis ini apa hadisnya Ustaz? Namanya hadis mutawatir. Nah, ya, kenapa kamu lihat ya di layar? Banyak gak yang riwayatkan? Banyak ya? Banyak. Ada Abdullah bin Zubair, ada Amir bin Abdullah bin Zubair, ada Jami' bin Shaddad, ada Syu'bah, ada Abul Walid, ada Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Rabi'ah. Berarti orang-orang di sini kalau seandainya kamu menemukan suatu hadis, kemudian ada nama perawi di sini, maka insya Allah mereka adalah salah satu kategori ya hadis atau namanya orang-orang yang dapat dipercaya dan hadisnya termasuk hadis yang sahih atau hasan. Jelas ya? Sampai akhirnya seluruh perawi di sini akhirnya yang mengambil hadisnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, banyak ya. Nah, ini jumlahnya nanti disebutkan di kitab ini, ya kitab Mustalahul Hadis itu jumlahnya sekitar 70 rawi. Bayangkan 70 rawi dari tingkatan-tingkatan sanad yang berbeda-beda. Kok Ustaz sanadnya beda ya? Iyalah. Ya, misalnya Ustaz ngasih tahu nanti bulan Januari kelas 10 MAK masuk pesantren. Ternyata yang Ustaz kasih tahu Andika, Adli, Rafid. Ya sama aja. Ya, sini Andika, Adli, Rafid, siapa lagi nih? Rizky. Kemudian Rizky ngasih tahu ke Maulana misalnya, ya Maulana Rizky. Kemudian ngasih tahu ke Hisham. Akhirnya sampai akhirnya terakhir siapa nih sini yang meriwayatkan? Ya misalnya ya Hafidz Zailani. Nah, setelah Hafidz Zailani baru menyebarluaskan kepada orang banyak. Ya sampai kelas 11 MAK tahu, kelas 12 MAK tahu seperti itu. Seperti itulah kabar, ya jelas ya. Ini namanya hadis mutawatir. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kitab. Kemudian wa makna ta'rif. Oke, wa makna ta'rif. Mana syarhut ta'rif ya. Wa makna ta'rif atau syarhut ta'rif annal mutawatira huwa al hadisu awil khabaru allazi yarwihi fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadihi ruwatun kasiruna yahkumul aqlu adatan bistihalati ayyakuna ulaika ruwatu qad ittafaqu ala ikhtilaqi hadzal khabari. Ini penjelasan, syarah itu artinya penjelasan. Maka nanti kalau ada pertanyaan Ustadz, nanti di ujian esai biasanya kalau kamu udah masuk pesantren, itu soalnya esai semua, nggak ada yang PG, ya. Oke, itu yang membedakan antara MAK dengan ya jurusan yang lain, IPA IPS. Soalnya semuanya esai berjumlah 10, ya 10. Nah, kemudian di sini nanti ada tulisan isyrah. Kalau Ustaz ditanya isyrah berarti Ustaz suruh menjelaskan, ya bukan yang ada di kitab, tapi isyrah sesuai pendapat kamu. Ya, jelaskan menurut pendapat kamu, gunakan dengan bahasa kamu sendiri. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ya, dengan adanya Covid kalian bisa ujian kagak ketemu esai, ujiannya PG semua, ya, seperti itu. Maka tahadus bin nikmah. Kalian sekarang itu ya banyak-banyak bersyukur, bersabar atas cobaan atau ujian yang sedang kita hadapi. Oke, penjelasan definisi, makna ta'rif, arti dari definisinya. Definisi itu yaitu secara bahasa dan istilah. Apa? Yaitu annal mutawatir, sesungguhnya hadis mutawatir, huwa al hadis, adalah suatu hadis, awil khobar atau khobar, alladzi yang mana
yarwihi meriwayatkan hadis tersebut fi kulli tabaqatin pada setiap tingkatan. Maksudnya tingkatan itu apa? Yang tadi itu ya, kayak Rafid, kayak Adli, kayak siapa Maulana, kemudian turun ke bawahnya itu namanya tingkatan. Ya, itu orang yang mendapatkan hadis lebih awal. Ya, orang yang mendengarkan kabar dari Ustadz lebih awal. Yang Ustadz WA, yaitulah orang yang pertama kali yang mendapatkan ya tingkatan dalam hadis. Jelas? Min tabaqati sanadihi, dari tingkatan-tingkatan sanatnya. Ya, sanat itu yang mana Ustadz? Masih nanya lagi ya. Sanat itu yang tadi itu yang rawi-rawinya banyak, ada Abdullah bin Zubair, ya, ada Abu Hurairah, itu namanya sanat. Ya, itu ringkatan rentetannya namanya sanat, orangnya namanya musnid, ya. Oke. Kemudian setelah itu ruwatun kasirun, rawinya banyak. Kayak tadi kan banyak ya, ada sekitar 70 rawi. Yahkumul aklu, yang mana ya menurut akal, yahkumul aklu menurut akal kita ya, adatan secara biasanya, kebiasaannya bistihalatin mustahil, nggak mungkin ayakuna ulaika ruwat, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu qad tafaku, mereka bersepakat ala tilaki hadzal khabar, untuk memalsukan atau untuk merekayasa hadis tersebut. Ya, jadi istilahnya sudah benar-benar sahih. Oke. Salisan yang ketiga terakhir, syarat-syaratnya syurutuhu yatabayyanu ma min syarhit ta'rifi, yatabayyanu min syarhit ta'rifi. Kok enggak mansad? Ya karena setelah huruf min di sini itu adalah isim. Jadi kalau kamu pengen bisa baca kitab gampang ya, kamu harus tahu tanda-tandanya. Kalau setelah man di sini itu fiil, berarti harus dibaca man. Man yadrib, siapa yang mukul? Gak mungkin lah min yadrib. Mana ada huruf jar setelahnya itu adalah fiil. Ya, jadi nggak ada yang namanya huruf jar setelahnya itu fiil. Yang sampai hari kiamat, nggak bakalan kamu ketemu di Quran setelah huruf jar itu fiil. Ya, gitu. Jadi pasti setelah huruf jar itu adalah isim, kalimat isim. Oke. Ya tabayyanu min syarhit ta'rifi anna tawatura, bahwa anna tawatura la yatahaqqaqu fil khabari illa bisyuruti arba'atin atau bisyurutin arba'atin. Wahia al alif ayyarwiyahu adadun kasirun wa qad ikhtulifa fi aqallil kasrati ala aqwalin. Al muhtaru annahu asyratu ashkhasin. Alba antu jada hazihil kasratu fi jami'i tabaqatis sanadi. Aljim antuhilal adatu tawatu'ahum alal kazibi. Dal ayyakuna mustanadu khobarihim al-hissa. Oh gitu. Kakaulihim sami'na au ra'aina au lamasna au amma in kana mustanadu khobarihim al-aqla kal qauli bihudusil alami masalan fala yusamma al-khabaru hina izin mutawatiran. Oke, artinya syarat-syarat hadis mutawatir apa aja? Ya, syarat-syaratnya ya tabayyan, maka jelas, bin syarhit ta'rif, dari penjelasan definisi hadis mutawatir, anna tawatura, sesungguhnya hadis mutawatir la yatahaqqaq, ya, tahaqqaqa yatahaqqaqu, yang artinya adalah tidak terpenuhi, bahwa hadis mutawatir tidak terpenuhi fil khabari, dalam suatu hadis, illa bisyurutin arba'ah, yaitu dengan syarat 4.
Yaitu 4 syarat ini. Wahia yang pertama adalah alif. Yang pertama syaratnya adalah ayyarwiyahu adadun katsir. Harus diriwayatkan oleh orang banyak. Harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Ya. Wa qadih tulifa, dan telah diperdebatkan, diperselisihkan fi aqalil kasroh, pada jumlah paling sedikitnya. Ya, jumlah perawinya paling sedikitnya berapa? Ala aqwalin, atas ya beberapa pendapat. Ya, qaulun itu bukan hanya perkataan tapi bisa juga artinya pendapat. Al-mukhtar, pendapat yang paling dipilih, ya yang paling diambil, annahu asyratu ashkhos. Berapa? Asyrah? Asyrah berapa? 10. Paling sedikitnya 10. Kalau ada hadis rawinya 10 orang, maka bisa termasuk hadisnya itu hadis mutawatir, ya. Terus enggak cuma 10 juga, nanti ada juga syarat yang lain, ya. Oke, paling banyak berapa? 10. Ya, berarti di bawah 10 itu tidak bisa dikategorikan hadisnya hadis mutawatir. Oke, alba yang kedua, bagian B, antu jada hazihil kasratu, sekiranya didapatkan atau ditemukan hazihil kasratu, jumlah yang perawi di sini, yang banyak di sini, fi jami'i tabaqatis sanad, yaitu pada ya tingkatan seluruh sanad. Jadi nggak boleh sekiranya ya misalnya kayak Adli mendapatkan hadis yang pertama kali dari misalnya dari Ustadz, dapat kabar pertama kali dari Ustadz, kemudian Adli langsung ke Afid, kemudian Rafid, cuma 3 ya. Jadi semuanya harus berjumlah 10 dihitung dengan tingkatan sanad yang lainnya ya, seperti tadi dari Rafid atau dari Rizky Maulana, seperti itu ya. Itu dimaksud dengan bagian yang kedua. Jim atau C, bagian yang ketiga, syaratnya hadis mutawatir adalah antuhilal adah. Ini yang susah. Sekiranya itu mustahil, ya kebiasaan mereka itu 10 orang itu mereka sepakat untuk berdusta. Berarti sama saja logika kita bermain bahwa perawi yang ada dalam sanad hadis di situ nggak boleh tukang bohong, nggak boleh penipu, nggak boleh hafalannya apa tuh. Nah, kalau hafalan nggak jadi masalah, tapi kalau dia suka bohong, ya ada suatu cerita tuh sahabat, ketika itu Imam Bukhari datang, ya menemukan, ya mencari perawinya, kemudian di situ Imam Bukhari melihat dia ternyata lagi mainin ontanya. Jadi ontanya pengen dikasih makan, ontanya pas mau deketin, ditarik makanannya. Ya, kemudian dikasih lagi, kemudian ontanya menjulurkan lagi mau ambil makanan, ditarik lagi sama dia. Akhirnya ketika melihat Imam Bukhari melihat seperti itu, apa yang terjadi? Langsung pulang. Ya, belum sempat nanya orangnya, belum sempat interview perawinya, beliau lihat itu udah tandanya sama hewan aja dia berani bohong, sama hewan aja dia berani nipu, apalagi sama manusia. Tuh. Jadi kategori bohong di sini termasuk syarat dalam hadis mutawatir. Berarti syaratnya satu, ya kita juga harus kenal siapa perawi-perawi yang suka bohong, sama perawi-perawi yang suka nipu. Berarti kita harus tahu, ya. Itu PR bagi kita semua. Oke. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah ayyakuna mustanadu khobarihim al-his. Yang sekiranya ya sandaran hadis mereka itu al-his, berupa panca indera. Panca indera apa aja sih? Mata, ya, kuping, ya. Kemudian lamasna itu artinya merasakan atau pernah merasa. Itu namanya panca indera. Kalau hidung nggak mungkin lah, masa kamu dapat khobar dari hidung ya? Nggak mungkin ya. Dari mata ataupun kuping ataupun dari rasa. Contohnya seperti apa Ustaz panca indera? Kakaulihim. Contohnya dalam hadis itu bunyinya seperti ini, sami'na. Sami ayas mau artinya apa? Mendengar, ya. Ro'ayaro artinya apa? Melihat. Lama sayal misu artinya apa? Merasakan, ya. Maka kalau seandainya ada kalimat-kalimat
dalam hadis itu seperti sami'na, ro'aina, lamasna atau yang lainnya, maka artinya hadis itu masuk dalam kategori hadis mutawatir. Berarti Ustaz sekarang kalau seandainya jumlah rawinya 10, kemudian nggak mungkin mereka berbohong, tapi nggak ada kalimat panca inderanya, apakah masuk kategori hadis mutawatir? Tidak, karena syaratnya harus 4 menurut kesepakatan ulama hadis. Satu saja syarat nggak masuk kategori hadis mutawatir, maka hadis itu nggak bisa dinamakan hadis mutawatir. Paham tuh? Sami'na artinya mendengar, ro'aina artinya kita pernah melihat, lamasna artinya kita pernah merasakan, ya, atau yang lainnya. Ama in kana mustanadu khobarihim al-aqla. Kebalikannya, kalau seandainya sandaran hadis mereka mustanad, sandaran hadis mereka itu berupa al-aqla, yaitu akal, ya, kal qauli contohnya seperti bihudusi alam, ya, bahwa alam semesta itu adalah baru, ya, fala yusamma al khabaru hina izi mutawatiran. Maka kalau seandainya sandaran hadis mereka itu berupa akal pemikiran, contohnya seperti hadis itu alam itu adalah sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Ya, maka hadis itu tidak bisa dinamakan atau masuk kategori hadis yang mutawatir. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, silakan bagi kalian yang ingin bertanya, Ustaz buka sesi pertanyaan, saya kasih waktu 3 menit saja karena waktunya juga sudah habis. Atau mungkin ada yang bertanya tapi masih malu, silakan nanti ditulis ya di WA, silakan dihubungi Ustadz melalui WhatsApp. Atau mungkin ada yang ingin bertanya di sini langsung, silakan. Jika tidak, kita akhiri. Apa sudah cukup? Sudah jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke, kalau jelas semuanya, silakan nanti kalau seandainya masih ada yang bertanya, WA Ustadz ya, karena malu bertanya sesat selamanya. Ya, maka tanyalah kalian ya. Bertanya, semakin banyak kalian bertanya, insya Allah ilmu kalian juga akan bertambah. Dan kalian pasti menunjukkan bahwa kalian serius belajar ilmu hadis. Ya, gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini yang menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijauhkan dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang bohong, dan juga kita juga menjadikan ilmu kita semuanya ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, anak-anakku semuanya kelas 10 MAK. Ustaz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.